Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, saya dari kelas 1243. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur periode ketiga, yaitu menganalisis kelimpahan unsur-unsur periode ketiga dengan cara menjawab soal. Di YouTube Ibu Eva sudah disediakan 5 pertanyaan, dan di sini saya akan menjawabnya. Untuk soal yang pertama, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Dalam sistem periodik unsur, pada periode ketiga terdapat 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur periode ketiga di alam banyak terdapat dalam bentuk mineral, logam, atau senyawaan dan dalam bentuk unsur bebas. Unsur logam seperti natrium dan magnesium berada dalam bentuk senyawa. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2O3, SiO2, Ca3PO42, dan Na3LF6. Unsur belerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas seperti kristal S8. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik Cl2. Unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik. Soal yang kedua, unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Unsur periode ketiga yang keberadaannya di alam dapat ditemukan secara bebas, yaitu unsur belerang atau S dan argon atau Ar. Unsur belerang banyak ditemukan di gunung berapi, dan unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik, yaitu berada di udara sekitar 0,15%. Untuk nomor 3, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari Al lebih besar dari unsur lainnya. Ini terdapat grafik hubungan unsur periode ketiga dengan jari-jari atom. Untuk penjelasannya, energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Pada umumnya, semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital luarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al, dan energi ionisasi P lebih besar daripada S. Penyimpangan ini dikarenakan atom Mg memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh seperti ini relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron membutuhkan energi yang besar. Untuk soal nomor 3, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Di sini ada grafik titik leleh unsur-unsur periode ketiga. Untuk penjelasannya, titik leleh dan titik didih naik di 3 logam pada periode 3, natrium, magnesium, dan aluminium, karena meningkatkan kekuatan ikatan logam. Peningkatan kekuatan ikatan logam dari Na ke Al ini disebabkan peningkatan elektron di lautan elektron antar logam dan berkurangnya jari-jari atom. Jumlah elektron yang masing-masing atom yang dapat berkontribusi terhadap lautan elektron terdelokalisasi meningkat. Jari-jari atom juga semakin kecil karena semakin banyak elektron yang tertarik inti atom yang bermuatan positif. Silikon memiliki titik didih yang tinggi pula karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat, sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahkannya dan melelehkan silikon padat. Namun, ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih Si lebih rendah dari titik didih Al. Fosfor berbentuk molekul murni P4 karena ukuran molekul kecil 4 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Sulfur berbentuk molekul murni S8 karena ukuran molekul besar atau 8 atom per molekul. Gaya van der Waals antara 4P juga besar dan titik didihnya lebih tinggi dari P4, namun lebih rendah dari Si.
Klorin berbentuk molekul murni Cl2 karena ukuran molekul kecil atau 2 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Argon berbentuk molekul murni Ar. Sebagai gas mulia tidak berikat karena ukuran molekul kecil atau 1 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Argon memiliki titik didih paling rendah dari semua unsur periode 4. Soal terakhir, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Beri penjelasan. Di sini terdapat grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Untuk penjelasannya, aluminium memiliki konfigurasi elektron LS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3Pl atau 283. Di sini hanya ada satu elektron pada orbital 3P. Elektron ini mudah lepas. Akibatnya energi ionisasi aluminium lebih rendah dari unsur sebelumnya di periode 3 yaitu magnesium. Sulfur memiliki konfigurasi elektron LS2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 atau 283. Di sini ada 4 elektron pada orbital 3P. Konfigurasi ini berarti orbital 3P yang berkapasitas 6 elektron terisi 3 slotnya dengan 1 elektron, namun memiliki kelebihan 1 lagi elektron. Seperti pada aluminium, kelebihan elektron ini mudah lepas. Akibatnya, energi ionisasi sulfur lebih rendah dari unsur sebelumnya di periode 3 yaitu fosfor. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya dengan cara yaitu menjawab 5 pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bu Eva. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.